Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cornelia Kasa Putri akan menjelaskan tentang pengelolaan utang negara. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara NPM 41835322200018. Latar belakang pengelolaan utang negara. Dalam menyelenggarakan pemerintah suatu negara memerlukan anggaran dana yang memadai untuk memenuhi guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial, budaya maupun politik. Terlepas dari status yang disandang, baik negara maju maupun negara berkembang umumnya memiliki struktur perekonomian yang masih bercorak agraris dan cenderung masih sangat rentan dengan adanya goncangan terhadap kestabilan kegiatan perekonomian. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus berusaha menggalakkan pembangunan di sektor ekonomi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kemampuan masyarakat untuk memilih, sehingga segala kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi. Setiap negara di dunia mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain. Hubungan tersebut termasuk di antaranya arus aliran uang keluar dan uang masuk, di mana uang keluar bisa berupa aliran pinjaman. Sedangkan aliran uang yang masuk di antaranya bisa berupa devisa, investasi, maupun pinjaman. Pinjaman luar negeri adalah arus masuk modal dari luar ke dalam negeri yang merupakan konsekuensi dari profil APBN yang mengalami defisit, di mana belanja atau pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan negara. Kondisi defisit ini formal dari peminjaman luar negeri adalah penerimaan atau pemberian yang dapat menimbulkan dampak bagi negara Indonesia. Dampak ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Apa itu utang negara? Utang negara atau sovereign debt adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Artinya, utang negara adalah utang yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional. Hal tersebut tentunya berbeda dengan municipal debt, yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sama seperti jenis utang pada umumnya. Tingkat resiko yang ada di dalam surat utang negara terlihat dari tingkat bunga atau kupon yang diterbitkan. Tingkat risikonya akan semakin tinggi jika tingkat kuponnya semakin rendah. Semakin tinggi. Dalam pemikiran yang tradisional, utang pemerintah negara sering dinilai memiliki risiko yang rendah. Karena pemerintah negara seringkali dinilai memiliki risiko yang rendah karena pemerintah yakin mempunyai berbagai cara ampuh untuk tidak gagal dalam melakukan kewajibannya dalam membayar utang. Kenapa negara harus berhutang? Utang diperlukan karena adanya kebutuhan belanja negara yang penting seperti penyediaan fasilitas, kesehatan, dan ketahanan pangan, pembiayaan pembangunan untuk penyediaan infrastruktur, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau biasa disebut IPM Indonesia. Lebih tepatnya, Indonesia tetap ingin menyelamatkan perekonomian
negaranya dan juga kemajuan terhadap pembangunan nasional. Selanjutnya ada fungsi hutang. Yang pertama, menutupi defisit anggaran. Yang kedua, menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Yang ketiga, solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Dua hal pokok yang melatar belakangi meningkatnya utang luar negeri suatu negara. 1. Negara tersebut sedang mengalami kemiskinan yang bisa diakibatkan oleh tekanan ekonomi, bencana alam, atau peristiwa yang tak terduga. Karena miskin, maka pemerintah tidak mengentaskan rakyat dari kemiskinan, mengingat terbatasan dana yang dimiliki. 2. Latar belakang ekonomi spesifik dari negara bersangkutan seperti krisis utang luar negeri tahun 1892 yang disebabkan oleh meningkatnya harga minyak dunia tahun 1973 hingga tahun 1974 dan tahun 1979 hingga 1980 yang diikuti dengan tingginya tingkat suku bunga tahun 1980 hingga 1982, turunnya harga barang, serta volume ekspor yang terkait dengan resesi global pada tahun tersebut, dan adanya masalah dalam manajemen perekonomian. Dari mana pemerintah bisa menutup defisit? Karena yaitu pendapatan yang diraih oleh pemerintah tidak bisa mencukupi keperluannya. Maka pilihan yang masih bisa diambil adalah dengan berhutang. Hal tersebut mungkin sama dengan anggaran yang Anda lakukan saat Anda ingin memiliki suatu barang, namun pendapatan Anda tidak cukup, maka Anda mungkin akan mengambil pinjaman ke bank. Jadi sebenarnya defisit anggaran pemerintah akan lebih difokuskan untuk meningkatkan ekonomi negara. Setiap jali pemerintah memerlukan banyak pendanaan guna membiayai inisiatif perkembangannya, maka negara hanya bisa melakukan dua cara saja, yaitu meningkatkan pajak atau berutang. Karena meningkatkan pajak bisa membebani masyarakat dan membutuhkan suatu proses ratifikasi yang cukup panjang dan rumit, maka pilihan pemerintah akan cenderung jatuh pada penerbitan utang dalam wujud penerbitan surat utang negara. Jadi, utang pemerintah yang dilakukan saat ini adalah bentuk akumulasi dari nilai defisit anggaran. Indikator kesehatan utang negara yaitu alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi pemerintahan dan tingkat utang suatu pemerintah adalah rasio utang terhadap PDB-nya. Nilai rasio utang yang tinggi terhadap PDB berarti menunjukkan bahwa negara tersebut berisiko gagal untuk membayar utangnya. Namun, rasio yang tinggi tidak selamanya diartikan buruk. Beberapa negara yang tingkat perekonomiannya stabil juga ternyata mempunyai toleransi yang tinggi atas resiko gagal bayar utang. Namun, di luar dari semua itu, utang tetap saja melahirkan suatu kewajiban yang harus dibayar. Setiap negara harus belajar dari krisis yang dialami Yunani, yang mana uangnya menjadi sumber krisis ekonomi. Terlebih lagi di era globalisasi, seperti saat ini, utang bisa saja menular dengan cepat negara. Kekurangannya itu 1. Utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Yang kedua, pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi.
Yang ketiga, penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan koperasi yang tengah berkembang. Kemudian, selain kekurangan, ada juga kelebihan. Kelebihannya itu, yang pertama, utang negara bisa melahirkan efek crowding out. Yang kedua, berimbas pada devaluasi uang. Yang ketiga, utang sangat rentan sekali terhadap pelarian modal. Demikianlah penjelasan lengkap tentang utang negara dan berbagai hal yang berkaitan di dalamnya. Pembahasan ini sangat penting untuk dipahami, mengingat utang negara pun bisa berimbas pada kegiatan bisnis di dalam negara. Untuk itu, kita harus bisa melakukan manajemen keuangan yang baik pada bisnis atau yang melakukan bisnis, dan disarankan untuk tidak melakukan banyak pinjaman pada bank agar beban perusahaan